Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program Pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian arus AC. Untuk selanjutnya, perhatikan aplikasi konsep penurunannya ke dalam perhitungan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan kali ini yang kita akan kupas atau bahas yaitu kapasitor pada arus AC atau kapasitor ketika dipasang pada arus AC gitu, atau arus bolak-balik. Untuk selanjutnya perhatikan uraiannya ya. Nah, ini ada rangkaian kapasitor ya, yang dihubungkan pada arus AC dengan tegangan P sebangan P max sinus omega T ya. Nah, arus yang mengalir kita sebut I. Ya. Kemudian di sini ada tulisan XC. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, sekarang cara apa karakteristik kapasitor ketika dipasang pada arus AC karakternya begini. Ya, ya karakternya begini. Jadi karakter atau sifatnya, nah, karakter kapasitor ya, kapasitor atau kondensator. Karakter kapasitor ketika dipasang pada arus AC yang pertama, dia akan bersifat hambatan. Ya. Nah, dia akan bersifat hambatan. Ya, ya sorry ini. Nah, hambatannya disebut reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif. Ya. Nah, nah, ini beri notasinya kita sebut XC. Kemudian yang kedua, ketika dipasang pada arus DC, kalau tadi AC sekarang DC, dia akan bersifat penyimpan muatan ya. Ya, penyimpan muatan. Kalau dipasang pada arus DC ya. Ini kalau pakai atau dihubungkan dengan arus DC ya. Nah, kalau yang di atas adalah AC ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah nanti di sini karakter kapasitor ketika dipasang pada arus AC ya itu harus mendahului tegangan 90 derajat ya, atau beda fase antara I dan tegangan itu 90 derajat atau pi per 2 gitu ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Perhatikan dari sini, ketika dipasang pada arus AC, ini sih misalkan gini kayak gini, ini kondensator, kemudian ini baterainya, ya. Ini muatannya kita sebut Q, ini muatannya apa kapasitasnya kita C, ini baterainya kita sebut P. Ya. Nah nanti di sini bahwa besarnya muatan itu C kali P ya. Oke, C kali P. Nah sekarang arus itu sendiri adalah Q per T atau dq dt. Nah, artinya turunkan Q terhadap T. Nah, masuk ke sini. Nah, bagaimana persamaannya? Persamaan arus untuk kapasitor ketika dipasang pada arus AC. Ya. Ya. Ini sulit sekali kalau nulis di tab ya. Nih, halaman 3 ya. Nah, ini persamaannya. Persamaan arus. Nah, bagaimana cara menurunkannya seperti ini? Bahwa I adalah dq dt ya. Okay. Nah, I D, nah Q-nya sendiri itu C kali P ya. Nah, C kali P. Oke. DT. Nah, kemudian
masukkan lagi, C-nya keluarkan, berarti C. Nah, kemudian di sini D. Nah, P-nya itu ganti dengan ini. Dengan P sama dengan P maksimum ya. P ya. P maksimum. Terus sinus omega T dt ya. Nah, jangan nyebutnya jangan dibagi dt. Nah, turunkan. I sama dengan C ya kali P maksimum kali min cos omega T. Nah, ini turunkan omega sendiri, itu omega. Nah, nanti di berapa? I sama dengan omega C P maksimum ya. Oke. Min cos omega T ya. Oke. Nah, ini bisa diganti dengan I sama dengan omega C P maksimum. Nah, ini ganti dengan sinus dalam kurung omega T ditambah 90 derajat atau pi per 2 ya. Ya, 90 derajat. Nah, kemudian I akan menjadi maksimum ketika nilai dari sinus theta ya, nilai dari sinus theta 1. Nah, berarti I maksimum itu sama dengan omega C P maksimum ya. Nah, nanti P maksimum dibagi dengan I maksimum ya, itu sama saja dengan 1 per omega C ya. Nah, ini disebut reaktansi kapasitif XC sama dengan, nah ini 1 per omega C ya. Di mana omega itu frekuensi anguler, kemudian C-nya kapasitas kapasitor. Ini satuannya nanti ya. Oke, gitu. Nanti di perjalanan ada keterangan-keterangan untuk omega. Nah, atau di sini juga sama. Omega frekuensi anguler ya. Frekuensi anguler. Ya. Ya. Kemudian C-nya kapasitas kapasitor ya. Ya, sorry. Kapasitor atau kondensator. Tuh. Ya. Nah, karena omega C kali P maksimum itu I maksimum, nah berarti persamaan arus I sama dengan yang tadinya omega C kali P maksimum kali sinus theta, ini ganti ini. Berarti I sama dengan, nah ini I maksimum itu sinus ya, dalam kurung omega T ditambah 90 derajat ya. Oke, sedangkan tegangan itu Pi maksimum ya, sinus omega T ya. Ini udah jelas ya bahwa arus itu dengan tegangan itu bedanya 90 derajat ya. Artinya apa? Arus mendahului tegangan 90 derajat ya, atau arus atau tegangan ketinggalan 90 derajat dari arus ya. Oke. Oke. Itu keterangan untuk karakteristik sebuah kapasitor ketika dipasang pada arus AC. Pada arus AC bersifat hambatan yang disebut reaktansi kapasitif ya. Kemudian ketika dipasang pada arus DC, dia akan menyimpan muatan listrik sebesar Q dengan C kali V ya. Kemudian yang ketiga, beda fase antara I dan V ya, ini itu 90 derajat atau Pi per 2. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, nyambung dari slide ini ya. Ya. Sekarang grafiknya. Grafik dari I fungsi T dan Pi fungsi T. Nah, ini. Ya. Nah, ini I fungsi T. Ya. Nah, kenapa begini? Nah, saya terangkan lagi seperti ketika ini sudah ditampil grafik. Oke. Perhatikan nih. Kita punya rumus tadi I sama dengan I maksimum sinus omega T ditambah 90 derajat. Kemudian Pi sama dengan
P maksimum sinus omega T. Nah, itu grafiknya dulu ya. Nah, sekarang kalau disatukan antara I dan V di dalam satu grafik, nah akan terlihat seperti ini. Ya. Saya jelaskan nanti. Nah, sekarang pasor ya. Pasor itu apa? Fase digambarkan atau dilukiskan ke dalam bentuk vektor. Nah, ini pasor. V dan I pada kapasitor ya. Nah, ya. Ini berarti V-nya ke bawah. Kenapa ke bawah? Ya. Nah, ini PC seharusnya. Nah, ini I. Nah, ini juga sama IC ya. Nah, berarti antara AI dengan V itu 90 derajat. Saya ganti dulu. Ini bukan L ya, tapi C. Nah, ini PC, yang ini juga IC. Nah, perhatikan ya. Kita punya rumus untuk ini. I sama dengan I maksimum ya, sinus dalam kurung omega T ditambah 90 derajat ya. 90 derajat kurung. Nah, sedangkan di sini Pi sama dengan Pi maksimum sinus omega T. Nah, oke. Ketika T sama dengan 0, nah ini masukkan aja. Ketika T sama dengan 0, ini berarti kan 0 kali omega berarti 0. Tinggal sin 90 derajat. Ya. Nah, sin 90 itu 1. Nah, berarti I sama dengan maksimum ketika 0. Tetapi pada saat T sama dengan 0, untuk Pi ini jelasin 0 berarti 0. Maka Pi-nya langsung 0. Nah, makanya di sini ketika 0 detik ya, ketika 0 detik maka P-nya 0, I-nya maksimum. Nah, ini gitu ya, maksimum. Nah, kemudian ketika omega T-nya yang keduanya, ketika omega T-nya 90 derajat itu ya tegak lurus, berarti kumparan dalam keadaan tegak lurus ya, memotong garis-garis gaya magnet pada generator tuh. Nah, itu 90 derajat ya, ada 0, 90, 180, 360 sampai seterusnya. Nah, ketika omega itu 90, nah justru di sini 90 ya, ini 90 tambah 90 berarti 180 kan. Untuk 180 itu berarti I-nya 0. I-nya 0. Kenapa? Karena sin 180 itu 0. Nah, ini berarti 0. Nah, di sini berarti 180 ya. Sorry, ini 90 derajat ketika ini ya. 90 derajat. Nah, sedangkan ini ya, ini maksimum, ini 90 derajat. Nah, berarti ketika 90 derajat ya, ini berarti tambah 90, berarti 180. Berarti sinus 180 itu 0. Sedangkan ketika 90 derajat ini justru maksimum. Pi sama dengan Pi maksin 90. Berarti nanti Pi sama dengan Pi mak. Nah, seperti ini yang ditunjukkannya. Oke. Kemudian gabungkan antara I dengan P sehingga diperoleh grafik seperti ini. Nah, ini bedanya atau ini bedanya ya, sama nih. Ini juga sama ya. Nah, ini berarti 90 derajat atau Pi per 2 ya. Nah, ini juga sama nih. 90 derajat atau Pi per 2 ya. Gitu. Ini juga sama nih. Ini berarti 90 derajat ya. Gitu. Nah, kalau digambarkan atau dituliskan dalam bentuk vektor ya, ini berarti 90 ya, gitu. Kenapa ke bawah? Karena itu ketinggalan ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa nggak ke atas? Bisa, nggak apa-apa ya. Yang penting ketinggalan 90 derajat atau beda antara I atau sudut antara I dengan V itu 90 derajat. Oke. Itu keterangan untuk grafik dan pasar. Ya, mudah-mudahan mengerti ya, walaupun saya menerangkannya agak belepotan. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kita tampilkan dalam bentuk soal. Yuk. Nah, di sini ada sebuah kapasitor. Ya. Ada sebuah kapasitor 40 mikrofarad. Nah, dialiri arus AC. Tegangan sumber yang digunakan memenuhi persamaan P sama dengan 200 sin 1000 T. Nah, ini pertanyaannya, reaktansi kapasitor berapa, persamaan arus bagaimana ya? Oke. Diketahui dulu boleh, langsung juga boleh. Ya.
Nah, di sini dari persamaan ini, dengan ini berarti pi maksimum, ya. Pi maksimum itu 200 ya. 200 volt, ya. Kemudian omeganya itu 1000 ya. 1000 radian per sekon ya. Per sekon. Nah, ditanyakan reaktansi kapasitif. Nah, C-nya di situ 40 mikrofarad ya. 40 mikrofarad atau 40 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Nah, oke. Ditanyakan nomor A ya, itu reaktansi kapasitif ya. Reaktansi kapasitif berapa? Ingat, XC sama dengan 1 per omega C ya. Nah, udah tinggal masukkan aja 1 per, nah omega aja di situ 1000 atau 10 pangkat 3 ya. C-nya itu 40 kali 10 pangkat minus 6. Jadi nanti ini seperempat, seperempat. Nah, ini coret dengan ini. Nah, berarti 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat minus 2 di sini. Nah, nanti XC itu nilainya seperempat 10 pangkat 2 atau berapa? 25 ohm ya. Oke. Nah, itu nomor A. Sekarang nomor B ditanyakan persamaan arus. I fungsi waktu ya. Nah, ketika ditanyakan I fungsi waktu, maka cari dulu I maksimumnya berapa. I maksimumnya berapa gitu ya. Maka I maksimum, nah itu tinggal V maksimum per XC ya. Ya. Karena kita punya rumus P sama dengan I kali R ya. Oke. Ini P maksimumnya adalah 200 ya. Ini bagi 25, ini berarti 8 ya. 8 ampere. Maka persamaan arusnya ini di sini di bawah aja. I sama dengan I maksimum sinus omega T ditambah 90 derajat ya. Nah, tinggal noron aja. I sama dengan 8 sinus dalam kurung, nah omega-nya sama, itu 1000 T ditambah 90 derajat. Oke, seperti itu ya persamaannya. Udah terjawab ya. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, soal nomor 2 ya. Diketahui sebuah kapasitor itu 20 mikrofarad ya. Kemudian dipasang pada tegangan 200 volt. Kemudian tentukan 200 volt 50 Hz ya. Kemudian tentukan nilai dari reaktansi kapasitif dan arus maksimum pada kapasitor. Oke. Nah, kita bahas ya, gampang nih. Oke, mulai dari sini. Diketahui saja lah, ini kan contoh soal supaya kalian tuh mengerti ya. Pi maksimum, nah, Pi maksimum itu 200 ya. 200 volt. Kemudian frekuensinya, nah, frekuensi di sini Hz ya, 50 ya, 50 Hz. Kemudian kapasitasnya itu 20 mikrofarad ya. Oke, ini berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Nah, ditanyakan reaktansi kapasitif. Ingat ya, ada rumus-rumus yang berbeda. XC-nya bagaimana gitu. XC itu sama dengan 1 per omega C ya. Oke. Maka XC itu bisa diganti begini. 1 per, nah omeganya ganti 2πf ya. 2πf kali C ya. Oke. Ya, 1, nah 2 Pi kali 50 kalikan 20 10 pangkat minus 6 ya. Minus 6. Nah, 2 kali 50 saja udah 100 ya. Berarti tinggal begini. Nah, ini berarti 100 Pi ya. Kemudian kalikan 20 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ini 100, ini 20, berarti 1 per, nah nanti sisanya dinaikkan ya. 2 Pi, nah ini
Ini nolnya 3, ini minusnya 6 ya. Ini naikkan aja pangkat 3 ya. Gitu. Nah, berarti 1000 per 1000 ya. 1000 per 2 berarti 500 per P ya. Ya. Ingat di sini P itu tidak bukan 180 tapi 3,14 ya. 500 per 3,14 ya ya. Tapi nanti kita tidak usah ribet, udah aja langsung 500 per V ya. Oke. Ketika ditanyakan option B ya, kita pakai seperti ini. Nah, pertanyaannya I maksimumnya berapa ya. Nah, berarti I maksimum ya. I maksimum itu P maksimum per XC ya. Ya. XC-nya sudah kita peroleh ya, berarti tinggal masukkannya 200 dibagi dengan 500 per V ya. Nah, tinggal nyoret ininya. Nah, berarti V-nya ke atas kan, berarti 2V per 5 ampere ya. Awas nih, ini juga sama. Bukan 180, tapi 2 kali 3,14 ya, dibagi dengan 5 ya. Atau, ini bisa dikalikan ya, karena gampang. 8, kemudian 2, kemudian 6. 6,8 per 5 ampere. Atau 1, sekian ya. Oke, itu soal nomor 2 aplikasi dari konsep kapasitor ketika dipasang pada arus AC ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 3 ya. Oke. Di sini sebuah kapasitor ketika dipasang pada arus AC 200 sin 100 T, hambatan kapasitifnya 4. Nah, di sini 40 ya kalau nggak salah. 40 ohm ya. Hitung kapasitas kapasitor, kemudian persamaan arusnya. Maaf di tulisannya ada yang kelewat. Nah, nanti perbaiki aja. Ya. Ini 40, kemudian di sini kapasitas bukan kapasitsa ya. Oke. XC-nya sudah ada ya. XC-nya itu 40 ya. 40 ohm. Kemudian persamaan arusnya V sama dengan 200 sinus 100 T ya. Oke. Ditanyakan kapasitas kapasitor. Oke. Kita jawab nomor A. Di C-nya ditanya, berarti XC sama dengan 1 per omega C ya. Oke. Ini udah ada 40. Kemudian ininya 1 per, nah omeganya di situ udah ada 100 nih. Omeganya berarti 100 kalikan C. Nah, crossing ya. Berarti 1 per 40 kalikan 100 ya. Oke. Maka C sama dengan 1 per 4 kali, nah ini kan 1000 ya, naikkan aja langsung minus 3 ya. Farad. Oke. Ntar dulu, ini 40, benar juga ya. 40, 100, ya udah. 1000. Ini berarti C-nya 1 per 4, 10 pangkat minus 3 farad. Atau boleh begini. C itu kan 1/4, berarti 0,25 ya. Maka balik begini ya, 0,25, 10 pangkat minus 3. Atau 25 kali 10 pangkat minus 5 ya. Atau 250 ya. 250 kali 10 pangkat minus 6 kan sama ya. Atau 250 mikrofarad. Kalau ditanyakan kesatuan mikrofarad, ya ini jawabnya 250 ya. Gitu. Gampang ya. Nah, kemudian yang B, persamaan arus. Nah, jelas persamaan arus kita harus nyari dulu I maksimum. Ya. Nomor B, I fungsi waktu ya. I fungsi waktu. Nah, berarti I maksimum itu berarti P maksimum dibagi dengan XC ya. Oke, XC-nya sudah ada, P maksimumnya itu 200. Kemudian XC-nya 40 ya. Nah, ini berarti 5 ya. 5 ampere. Nah, persamaan arusnya I sama dengan I maksimum ya. Sinus dalam kurung omega T plus 90 derajat ya. Oke.
Maka nanti I sama dengan, nah di sini 5 ya, sinus, nah ganti omeganya 2 PF ya, kali T ditambah 90 derajat ya. Oke, maka I sama dengan 5 sinus, nah F-nya kan di situ nggak ada ya, langsung aja 100 ya, langsung 100. Berarti kurung 100 ya, 100 T ditambah 90 derajat itu ya. Nah ini persamaan yang ditanyakan. I fungsi waktu. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Mudah-mudahan mengerti ya kalian itu ya. Baca dan baca, ulangi ya. Kalau tidak diulang itu fisika itu susah ya. Oke. Nah, next video kita akan membahas tentang induktor pada arus AC atau kumparan pada saat dipasang pada arus bolak-balik. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama pada rangkaian arus AC. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.